Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Setianingsi, berasal dari Universitas Negeri Malang, dan juga ada dua rekan saya, yaitu saudari Talita Nabila, berasal dari Universitas Negeri Jember, dan juga ada saudara Galih Nur Oktavian, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kami dari kelompok B, mata kuliah Media Pembelajaran Fisika berbasis TIK, yang akan mempresentasikan makalah kami terkait pengembangan media real. Langsung saja untuk landasan teori. Fisika merupakan ilmu alam yang menjelaskan atau mempelajari tentang sifat dan juga fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Untuk mempelajari itu semua, fisika menggunakan proses yang dimulai dengan mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Proses tersebut yang akan menghasilkan sesuatu yang bersifat akurat, karena fisika merupakan ilmu ekstrak yang sudah terbukti kebenarannya. Oleh sebab itu, pendidik cenderung menuntut peserta didik untuk memahami materi fisika tanpa memperhatikan bagaimana agar peserta didik tertarik terhadap pembelajaran fisikanya. Nah, untuk menanamkan ketertarikan terhadap pembelajaran fisika, biasanya digunakan dengan media pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk pemahaman konsep dari teori-teori akan lebih mudah dipahami oleh para peserta didik ketika media tersebut bersifat nyata atau yang biasa kita sebut dengan media real. Media real digunakan oleh para pendidik dalam menjelaskan teori yang sifatnya abstrak, berguna untuk mempermudah penjelasan konsepnya. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari media real itu sendiri. Apa sih media real? Nah, menurut Rosman pada tahun 2005, media real merupakan media pembelajaran secara visual, namun dapat memberikan pengalaman baru secara langsung kepada peserta didik. Para pendidik atau para guru biasanya menggunakan media real dalam pembelajarannya untuk mempermudah mereka menjelaskan materi-materi pengajarannya, khususnya dengan materi yang sifatnya abstrak. Jadi siswa tidak hanya dituntut paham dari teorinya saja, namun juga mengetahui fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa di dalam teori tersebut secara jelas dan juga nyata. Contohnya, pada pembelajaran fisika ada yang namanya praktikum. Nah, di dalam praktikum itu memiliki manfaat bagi para peserta didik agar para peserta didik bisa mempunyai kesempatan dalam mengimplementasikan teori-teori atau materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pendidik dalam proses pengajarannya. Kemudian media real itu dapat berupa makhluk hidup maupun benda mati. Namun aspek yang terpenting dari media real adalah media atau alat yang harus nyata atau real, bendanya utuh dan dapat dikenali bagaimana rupa wujudnya. Selanjutnya kita akan membahas hal yang harus diperhatikan oleh para pendidik dalam menggunakan media real. Yang pertama, ada media atau benda yang digunakan harus memenuhi esensi pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, media di sini memiliki hubungan dengan konsepan yang akan dijelaskan. Contohnya, pada pembelajaran fisika, tidak mungkin kan kita membawa patung organ tubuh. Nah, karena tidak ada hubungan antara patung organ tubuh dengan materi-materi yang ada di dalam fisika. Jadi, untuk media tersebut mungkin lebih cocok pada pembelajaran biologi atau pembelajaran di bidang kesehatan lainnya. Lalu yang kedua, ada macam atau jenis benda harus menyesuaikan pola pembelajaran di dalam kelas. Jadi disesuaikan dengan karakteristik dan juga keadaan kelasnya, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anaknya. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan dari peserta didiknya tidak akan membantu banyak dalam proses penyerapan ilmu oleh para peserta didiknya. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu benda atau media yang digunakan harus jelas asal-muasal, sumber, dan biaya perolehannya.
Jadi harus jelas media tersebut didapatkan dari mana, tidak boleh dari hasil curian ya, itu yang pasti tidak boleh. Lalu juga jangan sampai kita menggunakan media berupa minyak. Nah, minyak tersebut kita menggunakan dari hasil bekas penggorengan, itu sangat tidak dianjurkan. Sebaiknya menggunakan minyak yang baru, karena kita tidak mengetahui dari minyak hasil penggorengan tersebut sudah terkontaminasi apa dengan apa, sehingga proses pembelajaran dan juga praktiknya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Lalu juga biaya perolehannya, jangan sampai media yang dipilih mengeluarkan biaya yang cukup tinggi tetapi tidak berimbas kepada peserta didiknya. Peserta didik tidak paham apa yang disampaikan oleh para pendidiknya akibat dari faktor medianya ini. Bukan berarti para pendidik juga menggunakan media yang tidak membutuhkan biaya, karena belum tentu media pembelajaran yang membutuhkan biaya yang tinggi dapat menyampaikan materi pembelajaran ke siswa dengan jelas, dan juga sebaliknya media yang membutuhkan biaya yang relatif rendah belum tentu juga tidak dapat menjelaskan materi dengan jelas. Jadi yang terpenting, kita sebagai para pendidik harus mempertimbangkan dengan cermat, dengan teliti, dan dengan sebaik-baiknya media apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajarannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Talitha Nabila. Kepada Saudari Talitha Nabila dipersilahkan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh pengembangan media real dalam pembelajaran fisika. Yang pertama adalah demonstrasi, yang kedua Arduino Uno, dan yang ketiga adalah augmented reality. Yang pertama demonstrasi. Demonstrasi sendiri itu membutuhkan benda-benda atau media yang sangat-sangat sederhana dan ada di sekitar kita, sehingga para guru dapat dengan mudah dalam mempraktekannya, dan para murid juga dengan mudah dapat ikut mempraktekannya dan bereksperimen. Yang kedua adalah Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan kit elektronik yang memang dirancang khusus untuk para orang-orang yang ingin mendesain atau mengembangkan alat-alat elektronik yang berbasis sensor atau pengendali. Nah, Arduino Uno ini sangat cocok digunakan pada materi-materi kelistrikan seperti listrik dinamis atau efek listrik. Yang ketiga adalah teknologi augmented reality. Teknologi augmented reality ini merupakan teknologi yang menggabungkan dua dimensi atau tiga dimensi di dalam lingkungan yang nyata, atau nama lainnya memproyeksikan gambar maya di dalam waktu yang nyata. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari siswa yang melakukan eksperimen efek listrik dengan menggunakan augmented reality. Dapat dilihat di sana sebuah gambar dua dimensi dapat diproyeksikan menjadi tiga dimensi dengan teknologi augmented reality. Selanjutnya yaitu terdapat upaya pengembangan media real dalam pembelajaran fisika. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan informasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan awal, dan yang keempat uji lapangan awal, serta yang terakhir adalah revisi produk. Penelitian dan pengumpulan informasi ini meliputi penelitian terhadap karakteristik siswanya, terhadap kurikulumnya, terhadap materi pembelajarannya, dan lain-lainnya. Kemudian dilakukanlah perencanaan. Perencanaan ini seperti memilih media apa yang akan digunakan, kemudian format evaluasinya seperti apa, dan tujuan yang dilakukannya nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga terdapat pengembangan awal. Pengembangan awal ini seperti pembuatan media awal, pembuatan atau perencanaan media awal. Nah, pembuatan media awal ini tentunya dibutuhkan validasi oleh para ahli. Setelah divalidasi oleh para ahli, kemudian dilakukanlah uji lapangan awal terhadap siswa-siswa. Selain itu nanti siswanya diberi instrumen respon, yang dimana nanti instrumen respon itu nanti digunakan sebagai data-data untuk melakukan revisi produk atau tahap akhir dari sebuah upaya pengembangan media real. Penggunaan media real dalam pembelajaran tentunya memiliki keunggulan serta kelemahan dibanding media pembelajaran lain.
Ibrahim dan Saudi. Keunggulan penggunaan dari media real dalam pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama, mudah diperoleh. Kita dapat memanfaatkan benda di sekitar kita sebagai sumber belajar. Contohnya, untuk menjelaskan konsep momentum dan impuls dalam peristiwa tuntukan, kita dapat memanfaatkan kelereng sebagai media penyampaian materi. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu lebih akurat dan jelas. Saat kita menjelaskan suatu materi ajar yang dirasa abstrak, penggunaan media real dapat membantu dan mempermudah penjelasan mengenai materi tersebut. Dan yang ketiga, dengan memanfaatkan media real, dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari suatu konsep atau materi dalam kondisi yang sebenarnya. Dan yang keempat, keunggulan dari pemanfaatan media real dibanding media pembelajaran lainnya yaitu dapat melatih keterampilan dari peserta didik. Tidak seperti ketika kita menggunakan LKS, PowerPoint, ataupun video pembelajaran yang hanya mengandalkan visualisasi dan audionya saja. Namun, ketika kita memanfaatkan media pembelajaran yang real, peserta didik dapat memanipulasi dan merasakan secara langsung menggunakan indera. Selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran menggunakan media real. Yang pertama yaitu memiliki resiko dalam pemanfaatannya. Ketika kita menghadirkan benda nyata ke dalam kelas ataupun mengajak peserta didik keluar lingkungan kelas untuk mengenalkan media real tersebut, tentunya memiliki resiko yaitu kecelakaan. Yang kedua, ketika kita akan menggunakan media real dalam pembelajaran, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit ketika benda nyata tersebut tidak ada di sekitar kita ataupun tidak tersedia di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, kurang memberikan semua gambaran secara detail. Mengapa? Kita menggunakan media real yaitu memiliki keterbatasan. Ketika benda yang kita amati atau yang kita observasi itu bersifat mikroskopik. Kesimpulan dari pembahasan mengenai pengembangan media real yaitu media real memiliki peran yang sangat penting pada pembelajaran. Di antaranya dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran dan memberikan stimulus untuk berdiskusi. Pemanfaatan benda yang bersifat nyata pada kegiatan pembelajaran akan membuat siswa lebih leluasa untuk melakukan pengayaan terhadap materi yang dipelajari. Sekian penyampaian materi dari kelompok B mengenai pengembangan media real. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.